Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Febriana, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 4, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai mengkaji perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi administrasi pendidikan. Konsep dalam pengertian perencanaan pendidikan mengandung 5 hal. Yang pertama, suatu rumusan rancangan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Yang kedua, memuat prosedur dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, merupakan alat kontrol pengendalian perilaku warga satuan pendidikan. Yang keempat, memuat rumusan hasil yang ingin dicapai dalam proses kegiatan layanan pendidikan kepada peserta didik. Yang kelima, menyangkut masa depan proses pengembangan dan pembangunan pendidikan dalam waktu tertentu yang lebih berkualitas. Tujuan dari perencanaan pendidikan. Yang pertama, untuk standar pengawasan pola perilaku pelaksana pendidikan. 2. Mengarahkan proses pencapaian tujuan pendidikan. 3. Mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu diberlakukan dan bagaimana proses penyelesaian suatu layanan pendidikan. 4. Mengetahui struktur organisasi dalam pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan. 5. Mewujudkan proses kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan sistematis, dan masih banyak tujuan yang lain dari perencanaan pendidikan. Selanjutnya, manfaat dari perencanaan pendidikan. Yang pertama, sebagai standar pelaksanaan dan pengawasan proses layanan pendidikan. Yang kedua, sebagai media pemilihan berbagai alternatif langkah strategi penyelesaian yang baik bagi upaya pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, media untuk memudahkan dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak atau lembaga terkait dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Yang keempat, sebagai media mengefisienkan dan mengefektifkan pemanfaatan sumber daya organisasi atau lembaga pendidikan. Yang kelima, sebagai alat dalam mengevaluasi layanan pendidikan. Selanjutnya, prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Ada 7. Yang pertama adalah prinsip interdisipliner, yaitu menyangkut berbagai bidang keilmuan atau beragam kehidupan. Yang kedua, prinsip fleksibel, artinya bersifat lentur, dinamik, dan responsif terhadap perkembangan atau perubahan kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, prinsip efektivitas efisiensi, yang berarti dalam penyusunan perencanaan pendidikan didasarkan pada perhitungan sumber daya yang ada secara cermat dan matang sehingga perencanaan itu berhasil guna dan bernilai guna dalam pencapaian tujuan pendidikan. Yang keempat, prinsip progressive of change, yang berarti terus mendorong dan memberi peluang kepada semua warga sekolah untuk berkarya dan bergerak maju ke depan dengan beragam pembaharuan layanan pendidikan yang lebih berkualitas sesuai dengan peranan masing-masing. Yang kelima, prinsip objektif, rasional, dan sistematis. Artinya, perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada, berdasarkan analisa kebutuhan dan kemanfaatan layanan pendidikan secara rasional dan mempunyai sistematika dan tahapan pencapaian program secara jelas dan berkesinambungan. Yang keenam, prinsip kooperatif komprehensif. Artinya, perencanaan yang disusun mampu memotivasi dan membangun mentalitas semua warga sekolah
dalam bekerja sebagai satu tim yang baik. Yang ketujuh, prinsip Human Resource Development, yang artinya perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin dan mampu menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal. Kemudian jenis-jenis perencanaan pendidikan menurut besaran atau magnitude. Yang pertama, perencanaan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang mempunyai telaah nasional yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara yang dipakai dalam mencapai tujuan. Yang kedua, ada perencanaan meso. Perencanaan ini di tingkat daerah. Perencanaan meso merupakan penjabaran dari perencanaan di tingkat nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Yang ketiga, ada perencanaan mikro. Perencanaan di tingkat institusional dan merupakan jabaran lebih spesifik dari perencanaan tingkat meso. Dalam tahap ini, karakteristik lembaga diperhatikan, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh perencanaan makro maupun meso. Kemudian jenis-jenis perencanaan pendidikan menurut telaahnya. Yang pertama, perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang berkaitan dengan penetapan tujuan, pengalokasian sumber-sumber dalam mencapai tujuan, dan kebijakan yang dipakai sebagai pedoman. Yang kedua, perencanaan manajerial, yaitu perencanaan yang ditujukan mengarahkan proses pelaksanaan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang ketiga, perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang memusatkan perhatian pada apa yang akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan di lapangan dari rencana manajerial. Kemudian jenis-jenis perencanaan ditinjau dari jangka waktunya. Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang mencakup kurang lebih dalam kurun waktu 10 sampai dengan 25 tahun. Mempunyai parameter yang lebih kabur dan makin panjang, jangka waktunya makin banyak daripada variabelnya yang tidak pasti. Yang kedua, perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah mencakup kurun waktu antara 4 sampai 10 tahun, merupakan penjabaran operasional dari rencana jangka panjang. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek mencakup kurun waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun dan merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang. Selanjutnya, tahap penyusunan perencanaan pendidikan. Menurut Banghart and Trull, terdapat 7 tahapan perencanaan pendidikan. Yang pertama, tahap need assessment. Yang kedua, tahap formulation of goals and objective. Yang ketiga, tahap policy and priority setting. Yang keempat, tahap program and project formulation. Yang kelima, tahap feasibility testing. Yang keenam, tahap plan implementation. Yang ketujuh, tahap evaluation and revision for future plan. Tahap need assessment, yaitu melakukan kajian terhadap beragam kebutuhan atau taksiran yang diperlukan dalam proses pembangunan atau pelayanan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Yang kedua, tahap formulation of goals and objective, yaitu perumusan tujuan dan sasaran perencanaan yang hendak dicapai. Yang ketiga, tahap policy and priority setting, yaitu merancang tentang rumusan prioritas kebijakan apa yang akan dilaksanakan dalam layanan pendidikan. Yang keempat, tahap program and project formulation, yaitu
rumusan program dan proyek pelaksanaan kegiatan operasional perencanaan pendidikan menyangkut layanan pendidikan pada aspek akademik dan non-akademik. Yang kelima, tahap feasibility testing, yaitu dilakukan uji kelayakan tentang beragam sumber daya, meliputi sumber daya internal atau eksternal, dan juga sumber daya manusia atau material. Yang keenam, tahap plan implementation, yaitu tahap pelaksanaan perencanaan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Yang ketujuh, tahap evaluation and revision for future plan, yaitu kegiatan untuk menilai atau mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan sebagai feedback. Selanjutnya akan direvisi program untuk rencana layanan pendidikan berikutnya yang lebih baik. Pendekatan perencanaan pendidikan. Yang pertama ada pendekatan kebutuhan sosial. Pendekatan kebutuhan sosial, fokus atau tujuan yang hendak dicapai dalam pendekatan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi setiap rakyat, membebaskan dari kebodohan, kemiskinan, dan buta huruf. Yang kedua ada pendekatan ketenaga kerjaan. Perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan ini lebih mengutamakan keterkaitan antara output atau lulusan layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan dengan tuntutan atau keterserapan akan kebutuhan tenaga kerja di masyarakat. Yang ketiga, ada pendekatan keefektifan biaya. Pendekatan ini berorientasi pada konsep investment in human capital atau investasi pada sumber daya manusia. Pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan untung rugi. Pendekatan untung rugi mempunyai implikasi sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu program pendidikan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi menempati urutan atas prioritas penting. Yang keempat ada pendekatan integratif. Perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan integrasi atau terpadu dianggap sebagai pendekatan yang lebih lengkap dan relatif lebih baik daripada ketiga pendekatan di atas. Pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan sistematik atau pendekatan sinergi. Selanjutnya, materi pelaksanaan administrasi pendidikan. Fungsi pelaksanaan lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang berada dalam organisasi pendidikan yang mencakup garapan dan program kegiatan yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan cita-cita yang diinginkan. Sasaran dari administrasi pendidikan adalah manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan administrasi pendidikan harus berdasarkan pada prinsip yang sifatnya kooperatif dan demokratis. Selanjutnya, dasar pelaksanaan administrasi pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan dan perkembangan anak didik. Yang kedua, adanya koordinasi dalam semua usaha. 3. Penggunaan waktu, tenaga, dan alat secara efektif dan efisien. 4. Partisipasi yang luas dalam menentukan polisi dan program. Dan yang kelima, memindahkan kekuasaan yang sesuai dengan tanggung jawab. Kemudian, bentuk pelaksanaan administrasi pendidikan. Yang pertama ada urusan administrasi kurikulum. Keberadaan kurikulum sangat penting karena fungsi kurikulum berkaitan erat dengan pelaksanaan pendidikan. Pada administrasi kurikulum perlu menyiapkan atau membuat beberapa hal, diantaranya perangkat guru, agenda eskul, agenda kerja MGMP, formulir penilaian, jadwal kegiatan 1 semester, perlengkapan tes semesteran, program kerja tahunan, buku jurnal pembelajaran, buku agenda mengajar, dan lain-lain.
Yang kedua, ada urusan administrasi kesiswaan. Seluruh hal yang berkaitan dengan siswa, mulai dari penerimaan siswa baru selama belajar hingga siswa tersebut tamat belajar. Pada administrasi kesiswaan, pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan 1. Pencatatan data siswa, 2. Pencatatan raport, 3. Pembuatan surat panggilan orang tua atau skors, 4. Bantuan untuk siswa, dan lain-lain. Yang ketiga, ada urusan administrasi kepegawaian, berkaitan dengan pengelolaan urusan guru dan karyawan. Pelaksanaan administrasinya seperti 1. Membuat belangko absen guru dan pegawai, 2. Membuat laporan keadaan guru, jabatan di sekolah, pengawas, dan tenaga. 3. Membuat pengusulan kenaikan pangkat bagi guru maupun pegawai. 4. Membuat analisis tentang apa yang dibutuhkan guru dan pegawai. 5. Membuat usulan pensiun guru atau pegawai, dan lain-lain. Kemudian ada urusan administrasi keuangan. Pada administrasi keuangan, pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, penggunaan jasa, atau pembelian barang untuk keperluan sekolah. Kemudian pencatatan seluruh keuangan sekolah, pengelolaan dan pelaporan dana bantuan, kemudian pengurusan pajak, penyusunan RKAS, dan lain-lain. Yang kelima, ada urusan administrasi persuratan dan pengarsipan. Pada administrasi persuratan dan pengarsipan, yang perlu dilakukan berkaitan dengan pencatatan surat masuk dan keluar, pengklasifikasian surat, pengarsipan surat, pembuatan surat-surat sekolah, dan lain-lain. Kemudian ada urusan administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana berkaitan dengan pengelolaan berbagai barang dan juga infrastruktur penunjang pelaksanaan pendidikan di sekolah. Hal yang dikelola berkaitan dengan perencanaan, penggandaan, penimpaan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan sarana prasarana. Kemudian ada urusan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Sebagai institusi pendidikan, sekolah akan banyak berhubungan dengan berbagai pihak luar institusi. Hubungan antara pihak sekolah dan pihak dari luar sekolah juga perlu dikelola. Dalam pelaksanaan administrasinya biasanya meliputi pembuatan MOU, melaksanakan kegiatan sesuai MOU, mengusahakan kerjasama dengan suatu pihak, dan lain-lain. Kemudian ada urusan administrasi layanan khusus. Pada suatu sekolah, biasanya terdapat beberapa pekerja yang mengisi posisi-posisi non-strategis. Tugas mereka bersifat membantu melaksanakan hal-hal di luar kegiatan utama institusi pendidikan. Instrumennya meliputi penjaga sekolah, driver, tukang kebun, satpam, dan operator dapodik, yang setiap instrumennya memiliki tugas dan perannya masing-masing. Selanjutnya, evaluasi administrasi pendidikan. Evaluasi adalah suatu proses kerja yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas, nilai, dan arti dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Nah, evaluasi administrasi pendidikan adalah suatu proses kerja yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas, nilai, dan arti dari kegiatan administrasi pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Tujuan dari evaluasi administrasi pendidikan meliputi: yang pertama, memperoleh cara kerja yang paling efisien dan efektif.
Yang kedua, memperoleh data tentang hambatan-hambatan dan kesukaran-kesukaran yang dihadapi agar dapat dikurangi atau dihindari. Yang ketiga, memperoleh data yang dapat dijadikan dasar usaha perbaikan kegiatan di masa yang akan datang dan dapat dipergunakan untuk meningkatkan usaha pengembangan organisasi serta personel dalam berbagai bidang. 4. Mengetahui tingkat keterlaksanaan administrasi pendidikan yang sedang dijalankan maupun telah dijalankan, yang hasilnya dapat dijadikan acuan dalam menentukan kualitas administrasi pendidikan. Kemudian, ada fungsi evaluasi administrasi pendidikan. Fungsi yang pertama bagi pelaksana, berguna untuk dasar penyusunan laporan sebagai kelengkapan pertanggungjawaban. Yang kedua, fungsi evaluasi bagi lembaga, yaitu mempunyai data yang akurat sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang ketiga, fungsi evaluasi bagi evaluator luar, yaitu dapat bertindak dengan objektif karena berpijak pada data yang dikumpulkan dengan cara-cara sesuai dengan aturan tertentu. Kemudian langkah-langkah proses evaluasi. Yang pertama, penetapan standar atau patokan yang dipergunakan berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya, dan waktu. Yang kedua, mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengidentifikasi penyimpangan penggunaan keuangan. Yang keempat, menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi. Demikian presentasi dari saya mengenai mengkaji perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi administrasi pendidikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.